Salam sahabat Tuhan Yesus, sahabat blessing yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Roland Gendut. Saya percaya hari ini saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara penuh dengan hal-hal yang besar, yang baru, yang Tuhan terus mau nyatakan lebih dalam kehidupan kita. Karena kita percaya orang yang hidup dalam perkenanannya, orang yang hidup dalam koridor Allah, kita akan menikmati karya-karyanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar pada pagi hari ini mengenai kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan belajar, kita percaya dalam doa kita akan melihat karya Tuhan. Kita akan menikmati hikmat Tuhan. Karena dari hikmat itu kita akan melihat hal-hal yang baru yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa saudara. Mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami melihat bahwa karya, kasih, anugerah, kebaikan Tuhan yang sungguhnya dalam kehidupan kami, yang membuat kita terus bertumbuh melihat hal yang baru. Sedang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dari renungan ini kami percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami persoalan dalam kehidupannya Tuhan campur tangan. Dalam hal-hal yang tidak dimampukan oleh manusia, Tuhan mampukan untuk lebih lagi kita menikmatinya. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini kami melihat karya-Mu yang lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon hikmat-Mu untuk lebih lagi kami nikmati. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pada hari ini kita menikmati hal yang baik. Maka karena itu saudara, pada hari ini saya memberikan tema yaitu berkenan di hati Tuhan. Amin. Berkenan di hati Tuhan adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih, yang ekstra, yang harus kita tindaki untuk Dia. Karena kita percaya saudara, di saat kita hidup dalam perkenanan Allah, di saat kita hidup dalam hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita akan melihat hal yang lebih besar. Bukan kecil, kita memiliki Allah yang besar, karena kita percaya bahwa Dialah sumber dalam kehidupan kita. Di saat kita meminum air kehidupan, kita tidak akan pernah haus. Tetapi kalau kita meminum air dunia, yang kita akan nikmati adalah dunia yang membuat kita terus terpuruk, membuat kita terus melihat hal-hal yang mustahil. Tetapi di saat kita akan meminum air kehidupan Tuhan, kita akan menikmati hal yang besar. Amin saudara. Kita akan buka firman Tuhan dari kisah Daud yang terambil dari kisah para rasul 13 ayat yang ke-22. Saya bacakan buat saudara. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang melakukan segala kehendakku. Dikatakan ayat ini saudara, bukan pada waktu Daud sudah menjadi seorang raja, tidak. Tetapi dia di saat dia masih kecil, amin saudara, di saat dia masih kecil, dia sudah memberikan hatinya untuk Tuhan. Yang sehingga Tuhan, firman Tuhan katakan, seorang yang berkenan di hatiku. Ku ini besar, yaitu Tuhan Yesus sendiri saudara. Dia berkenan di hati Tuhan. Karena apa saudara? Kita buka firman Tuhan kembali di Mazmur 132 ayat yang pertama sampai yang kelima saudara. Saya bacakan buat saudara, yaitu nyanyian siara. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Ada sesuatu tindakan yang lebih yang Daud lakukan buat Tuhan, yang sehingga dikatakan ingatlah ya Tuhan kepada Daud, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari hal pembacaan kita dari Mazmur 132 yang pertama sampai yang kelima dikatakan Daud selalu memberikan tempat yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sebelum dia menikmati apapun dalam kehidupannya, dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Yang sehingga apa saudara? Kalau kita baca di pasal yang saya sampaikan tadi yang pertama dari kisah Rasul
Kisah Rasul 13 ayat ke-22 dikatakan, seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa dia berkenan di hati Tuhan? Karena dia selalu memberikan tempat yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak, amin, kita memberikan hidup kita bukan hanya kepada Sang Pencipta, Sang Sumber, tetapi kita banyak memberikan hidup kita hanya kepada dunia, yang sehingga yang kita dapatkan hanyalah dunia, kenikmatan sesaat, kenikmatan yang membuat kita kadang-kala membuat kita tidak yakin, tidak percaya. Tetapi di saat kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, di saat kau berserah dengan kuat, dengan teguh dan keyakinanmu yang kokoh, di situ Tuhan menyatakan karya-karyanya yang lebih. Amin, saudara. Dia menyatakan hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Yeremia 33 ayat ketiga, berserulah. Sesuatu yang konyol hanya berseru kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Amin. Sesuatu yang rasanya itu tidak mungkin, yang nyata aja tidak terjadi, apalagi yang tidak kelihatan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dia memang tidak kelihatan di mata kita, saudara, tetapi dia ada dalam hati kita. Dia ada di sekeliling kita, yang mau menghidupkan saya dan saudara untuk kita lebih hidup, untuk kita menikmati karyanya yang luar biasa. Maka karena itu jangan ragukan kuasa Tuhan atas kehidupanmu, tetapi kau terus bertumbuh melihat karya Tuhan yang sempurna atas kehidupanmu, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka karena itu pada hari ini Tuhan inginkan kau berkenan di hati Tuhan. Seperti Daud. Firman ini tidak hanya terjadi atas kehidupan Daud, saudara, tetapi terjadi bagi setiap orang yang bertindak lebih untuk dia. Amin. Setiap orang yang melakukan kehendaknya. Amin. Yang sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan. Daud memberikan hidupnya sebelum dia melakukan apapun aktivitas dalam kehidupannya. Bukan hanya dia menikmati apa yang dia miliki. Dia bukan orang yang miskin, saudara. Bukan orang yang tidak punya. Dia orang yang luar biasa. Amin. Dia dibekali Tuhan dengan sesuatu yang besar. Begitu pula dalam kehidupan saya dan saudara. Secara tidak kita mengerti mungkin, saudara. Masa sih kita sudah dibekali Tuhan? Masa kita sudah diberikan bekal yang luar biasa untuk Tuhan? Saudara, di saat engkau masih dalam kandungan orang tua, rancangan-rancangan Tuhan sudah nyata atas kehidupan. Kau dibangun, dibimbing, dibina, dipimpin Tuhan semasa engkau masih dalam kandungan. Amin. Maka dari itu, saudara, jangan pernah kau meragukan kuasa Tuhan atas kehidupan, tetapi tetaplah kau percaya, yang sehingga kau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang di saat kau berkenan di hadapan Tuhan, engkau menikmati. Apa sih yang membuat Tuhan berkenan? Dikatakan melakukan segala kehendak. Sudah kamu membangun mezbahmu di saat-saat ini, saudara? Sudah kamu membangun hadiratmu di dalam Tuhan, penyembahanmu di dalam Tuhan? Dikatakan pemazmur Daud, saudara, dikatakan di ayat di sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, aku tidak akan masuk ke dalam rumahku, aku tidak akan berbaring di ranjang tidurku, aku tidak akan tidur. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur. Amin. Atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sebelum apa, saudara? Dikatakan sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat. Dia terus memberikan hati untuk Tuhan, saudara. Dia memberikan tempat yang terbaik buat Tuhan. Sebelum dia berbaring, sebelum dia memasuki kemahnya. Amin. Memberikan hal yang terbaik. Saya percaya orang dunia pun menginginkan kita memberikan hidup yang terbaik untuk sesama. Bagaimana dengan Tuhan?
Dia pun ingin, saudara. Dia menginginkan sesuatu yang lebih dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedarnya saja, tetapi sesuatu yang lebih yang harus kita tindaki, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, untuk melihat karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan. Amin. Percayalah saudara, bahwa Allah yang kita hidupi, Dia Allah yang sanggup menyatakan kuasa-Nya. Ayat yang terakhir saudara, Mazmur 132 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efratah, telah mendapatnya di padang Yair. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tampuk kekuatanmu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan memang kita telah mendengar tentang itu di Efratah, telah mendapatnya di padang Yair. Mari kita pergi ke kediamannya. Amin. Sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabur kekuatan. Di masa kecil dari Daud, dia sudah memberikan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana saya dengan saudara? Sudahkah kau membangun hidupmu dari fondasi yang benar? Amin. Daud berasal dari Efratah, Bethlehem di Efratah, saudara. Kita percaya hal ini tidak hanya terjadi pada Daud, tetapi hal ini harus terjadi bagi kita semua yang percaya kepadanya, kepada Tuhan yang menghidupkan saya dan saudara. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentian, di tempat hati yang sudah kita persiapkan buat Tuhan. Hati yang kita persiapkan buat Tuhan, selalu membangun mezbah. Di saat itu Tuhan, kita berikan tempat yang terbaik. Amin. Saudara mau memberikan tempat yang terbaik buat Tuhan dalam kehidupan, yang sehingga Tuhan berkenan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang terkasih, tetaplah kau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kau menikmati karya-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami telah menikmati kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu membuat kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan, di saat hidup kami berkenan di hadapan Engkau Bapa, segala hal yang mustahil bagi manusia, Tuhan nyatakan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini ke depan hidup kami lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi melakukan, lebih lagi dalam pimpinan Engkau, lebih lagi kami mau bertindak dengan sungguh-sungguh untuk kami menikmati karya-Mu yang indah Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap pendengar renungan-renungan Roland Gendut. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam persoalan beban berat Tuhan mampukan, sehingga persoalan itu menjadi sesuatu yang ringan, yang mudah, karena Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Bapa. Jauhkan kami dari setiap pola-pola yang tidak berkenan, dan mampukan kami untuk kami bertindak lebih lagi untuk Kau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Salam blessing dari saya, dari Roland Gendut yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.